Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, mbah kono semua. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini ruang tenan, hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu ruwet. Misalnya ngeten ya. Ketika kula maca nggih diskusi ini utai perdebatannya Kalijaga mbek Jenar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa Kalijaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat mungkin mbok sujud itu bentek. Mikir kan rugi ke sujud be badok be tanah. Jasad tem sampean kuntek. Ora ana sing crito kowe nak sujud mergo jasad itu mau sampean dadi bang. Lah nek ngono sujud ning hakikat ora usah badok, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rohem iku lho kon sujud be pangeran. Nak sujud be fisik ku rugi wong fisik sampean. Mikir kali. Orang bolak-balik kali Jawa mantan wali preman terus jadi debat pusing. Siti Jenar tahu belajar tak tahu mengira. Yang jelas yang ulang gak satem orang menangis. Wah, ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu, innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mate. Mate itu balikne pengen. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu udah ada, cara ilmu hakikat dan orang mati itu udah ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasate Ruhin. Tersiksa dulu. Akhirnya apa mangane kudu kerja piring Jepang tersiksa roti. Asal roti mau tersiksa. Misalnya kiai pemangan ada kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Roti kenapa? Tersiksa. Mergo ora buta mangan, ora buta ngombe, tapi gara-gara melok fisik. Paham ya? Lho ini tenang sih. Kenapa rai bener. Lah kula boten. Zaman betul lho guru waras maksudnya nggih. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek, ya. Waras secara hakikat. Kulo nu mau merasake sampean wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Lan ketika ini sekarang hikam, wong ora tau muka safar rasa jadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah muka safar. Biar merasakan ilmu nopo ada. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogikakan sebelum sampean sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh, dan roh itu tidak makhluk. Ya, roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini ning jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam mulki. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, melok ruhin, akhirnya dia mangannya kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ya ora butuh gunung kidul barang kan ora butuh rabi. Paham kan? Ya ora butuh putus cinta, ora butuh pegatan, ora butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nempel jasad sing butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Roh sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dari ono kerja dasinan, ono nggo proposal roh melok. Paham itu? Kita di roh itu napa melok roh. Lah roh ya tersiksa aku ora butuh mangan, ora butuh proposal, bocah ngalor. Itu tersiksa.
Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal, muridnya itu nangis. Dari Jalaluddin Rumi, kamu jangan nangisi saya ini mau pesta, saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena ngalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi, bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Walhasil ngono iku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogya Solo kok adan niku jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen lho, Pak. Nek iki tak terangno detail. Dadi bathuk mesti iki nggo sujud kan niku sampeyan ilang. Dadi seksine ora ono cara teorine sinten Siti? Rugi kowe. Jadi ya gento. Lah kali coba mantan preman jak debat terus ora ngono mbok terus tak pateni kowe. Lah debat iki ora iso. Premane kumat. Ya ta preman jak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko yo ora salah, dhisik Sayyidina Umar ki ngoten. Soal Umar sahabat top, lha jak debat atau milih patenane ya Rasulullah. Gak iso dene ilmiah. Mantar preman pasar rukat terus jadi sahabat top. Debat yang milih mate. Ada wonten cerita wong Yahudi njaluk keputusan Nabi. Bareng wis diputusno Nabi cek mamang. Ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad. Dikai keputusan Nabi mamang cara kowe pilih. Mbak Ali dikai keputusan persis Kanjeng Nabi. Cek mamang neh takok Umar. Malah aku mau singgone Muhammad, singgone Ali, kayak keputusan kok mamang, Mar. Cara kowe piye? Urusan duit. Enteni itu. Entah dia meleput buat apa? Uang diputus Nabi ora mar. Buat mati. Awe. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual atau intelektual kan ya wajar wong Yahudi kok percaya Nabi. Kan bareng cara Ali ya gak percaya wis kandhane. Ora mesti cara Ali kan. Lah ora apa pateni. Ya wajar wong Yahudi kok percaya Nabi, nek percaya ora itu Yahudi Muslim. Lah Ali itu Gusdur. Lah Gusdur ra beda piye tenang. Ali nyen ngoten watake ngoten. Nasibe padha. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses, sing niru ki Gusdur. Mergo ning tinggal negara wong pinter mimpin ra sukses, wong pinter gampang maklumi. Lah misalnya kita jadi kiai wong pinter, kayak santri ini pacaran, maksud jangan ada cerita besok. Wah ruwet, terus malah dalil dinalina tubuh syahwat minan. Piye pondok tanpa pelaturan tadi. Paham ya? Ruwet apa? Mengenai jogeman, jadi kiai pinter teman-teman itu jogeman. Jadi biasa, wae ono syariate sithik-sithik. Sing kamane ono santri pacaran tersinggung, ono santri nakal tersinggung, sing ono rasane lha donya ono napa? Nah, guru kula nu urusan ilmu semi hakikat, malah mon gitu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar tuh masuk betul ning gone pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka napa? Betapa ndak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini ndak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lah kemudian sekarang sampean tak tanya misalnya ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mulane kados Bilal ditakoki, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis bergape mati, Bilal ge seneng ae. Godan nalqal ahibbah Muhammad dan wa hisbah. Kalau nak mati malah senang loh ketemu kekasih. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh.
sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halal. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal nopo syariat.